jami'an fi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmatnya serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk bisa mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib kita pelajari, yaitu adalah ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senantiasa kita mengingat perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah merupakan bagian dari agama kita yang tidak bisa dipisahkan dari dinul Islam, karena dia adalah bahasa kaum muslimin yang juga tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maka kita senantiasa selalu berharap pada Allah dan kita memohon kepadanya semoga rangkaian aktivitas penuntut ilmu kita di malam hari ini Allah mencatatnya menjadi satu rangkaian aktivitas yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah menyiapkan pada kita rahmat, keberkahan, ampunan serta tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi liqa' hadzal yawm. Kaifa halukum jami'an ya ikhwah? Hal antum bi khairin? Wa kadzalika alhamdulillah ana hadhihi lailah bi khairin walhamdulillah. Baik para ikhwah sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah, pada malam hari ini insyaallah setelah kita menyelesaikan materi pelajaran 7 dari kitab Durusulullah di pertemuan pekan lalu, hari ini bismillah kita akan memasuki pelajaran yang ke-8, Ad-Darsu As-Samin min kitab Durusulullah al-Juz' Ats-Tsani. Tafadhalu iftahu jami'an Ad-Darsu As-Samin. Di pelajaran yang ke-8 ini insyaallah kita hanya akan membahas satu pembahasan saja, tidak banyak. Apa pembahasan yang akan kita pelajari di pelajaran 8 ini? Di pelajaran ini penulis ingin menyampaikan pada kita kesimpulan dari kaidah fi'il madhi yang telah kita pelajari dari pelajaran 5, 6, 7. Kemudian di pelajaran 8 disimpulkan oleh penulis. Sebelum nantinya kita akan memasuki fi'il baru, yaitu fi'il mudhari di pelajaran 10. Jadi setelah pelajaran 8 ini penulis sudah tidak akan lagi mengenalkan pada kita perubahan-perubahan fi'il madhi, karena ini sudah disimpulkan di pelajaran ini. Baik, apa yang perlu kita kuasai dari fi'il madhi ini? Para ikhwah sekalian dirahmati Allah, yang perlu kita pahami terkait tentang fi'il madhi ini adalah yang pertama tentu saja dari sisi maknanya. Fi'il madhi ini adalah fi'il yang digunakan khusus untuk menunjukkan waktu yang telah lampau. Jadi semua fi'il yang antum sudah pelajari, zahaba, kharaja, qatala, syariba, akala, qara'a, itu semuanya kalau antum artikan sebetulnya artinya telah. Syariba telah minum, akala telah makan,
akala Hamidun al-khubza. Artinya Hamid telah makan roti dan dia sekarang gak makan lagi. Kalau makan lagi ya nanti berikutnya, tapi sudah terputus makannya. Qara'a al-waladul Qur'ana kapan? Fis sabah. Anak kecil itu membaca Al-Quran di pagi hari. Berarti siangnya enggak. Kalau baca lagi disebutan lagi wa qara'a ba'dal asri. Kemudian dia membaca lagi ba'dal asar dan sudah dibaca tadi. Kalau sedang dibaca atau akan dibaca, insya Allah pembahasannya akan dibahas di pelajaran 10. Ini yang perlu antum pahami dulu ya. Jadi kalau ada fi'il madi, maka antum pahami waktunya lampau. Dalam menguasai fi'il madi ini perlu kita ingat fi'il madi sering digabungkan dengan domir sebagai pelakunya. Seperti pada kata doroba, dia memukul. Kalau yang memukul banyak jadi dorobu. Kalau yang memukul dia perempuan, dorobat. Kalau memukul mereka perempuan yang banyak, dorobna. Kalau memukul anta, dorobta. Antum, dorobtum. Anti, dorobti. Antuna, dorobtunna. Ana, dorobtu. Nahnu, dorobna. Dan domir-domir ini dalam bahasa Arab dibagi 3. Ada domir ghaib, mukhatab, dan domir mutakalim. Ghaib maksudnya apa? Yang dibicarakan. Mukhatab lawan bicara, mutakalim yang berbicara. Pelajaran kita tidak ada domir musanna. Tidak ada domir musanna. Yang musanna itu berapa orang? 2. Dalam nusul lughah, domir musanna itu diakhirkan sendiri oleh penulis di pelajaran paling akhir. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga kurang paham. Mungkin penulis ingin memberikan kemudahan pada kita karena memang hukum asal 2 orang itu boleh digunakan jamak. Boleh. Antum bilang antum, atau dia semua berdua. Itu dalam bahasa Arab nggak salah. Boleh. Ya, antum bisa lihat dalam ayat, dalam penafsiran nanti ada beberapa ayat yang sebutkan pakainya antum tapi maksudnya 2 orang. Itu bisa terjadi. Antum maksudnya 2 orang. Makanya tidak disebutkan musanna. Dan kemudian memang nyatanya dalam kebanyakan bahasa yang ada itu musanna jarang banget ada. Nggak ada. Kecuali bahasa Suryani juga ada kalau Suryani. Ini Suryani dulu ya, yang sebelum Arab. Bukan Suryani yang bahasa Sumut, bukan. Atau bisa cek di ChatGPT. Saya juga sebetulnya ngecek juga. Saya tanya bahasa yang memiliki musanna 2 untuk apa, seperti bahasa Arab apa aja keluarnya Suryani, kemudian bahasanya bahasa Ibrani, ya bahasa-bahasa lampau. Ya ada bahasa Jerman tapi tidak sepenuhnya ada. Antum bisa cek nanti di ChatGPT tanya. Dan memang benar tidak ada. Ya di bahasa kita nggak ada kan, bahasa Inggris pun nggak ada. Adanya hanya single plural. Ya kan, nggak ada susun 2 orang. Nah mungkin itu sebabnya penulis menyampaikan mufrad jamak, karena jamak ini bisa buat 2 orang juga dan jarang ada dalam kebanyakan bahasa, makanya diakhirkan sendiri. Begitu. Itu mungkin ya, saya melihatnya seperti itu. Yang qadarullah juga penulisnya sudah wafat, jadi kita nggak bisa bertanya langsung sama penulis. Tapi saya kira maksudnya itu, ya kenapa dipisahkan sendiri musannanya di akhir. Nanti tuh bisa buka pelajaran 31 itu belajar musanna. Ya, jauh banget ya, semua musanna toh. Musanna dari fi'ilnya. Ya makanya antum tidak usah heran kenapa di sini nggak ada musanna. Tapi setidaknya kita sudah tahu ya. Bahkan saya sudah ajarkan pada antum gimana sih cara menghafalkan domir biar cepat hafal. Bisa dengan jari, bisa juga dengan cara berzikir. Ya, benar. Huwa huma hum hiya huma hunna. Karena jumlah ruas jari kita sama dengan jumlah domir dalam bahasa Arab. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana, nahnu, sama kan? Kalau antum gunakan fi'il dengan domir bisa. Zahaba, zahaba, zahabu, zahaba, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Bisa. Ya asal jangan dipakai kalau habis sholat. Ya, habis sholat pakai itu nggak dapat pahala ya. Itu dipakainya kalau di jalan atau bagaimanapun itu menghafal domir ya, atau bisa juga dengan jari ke belakangnya, zahaba, zahaba, zahabu dan seterusnya.
Baik ikhwas sekalian, langsung saja kita melihat contoh penerapan fi'il madi yang telah kita pelajari dari pelajaran 5 sampai 7 ini. Penulis awali dengan domir al-ghaib. Mulai dari domir ghaib. Maksudnya kata ganti untuk orang ketiga, orangnya nggak ada. Contohnya, lihat Hamidun dhahaba. Hamid pergi. Berapa yang pergi? Satu orang. Paham ya? Yang pergi satu orang. Dan orangnya dibicarakan, Hamid pergi. Makanya zahaba ini mengandung domir huwa, dia. Ya, artinya apa? Hamid, dia pergi. Perhatikan ketika jamak Hamidun wa Hashimun wa Aliyun, gimana fi'ilnya berubah jadi apa? Zahabu. Karena waw ini menunjukkan apa? Mereka pergi, jamak. Hamid, Hashim dan Ali, mereka pergi. Dari mana merekanya? Ini waw. Tapi ingat, ini berlaku pada jumlah ismiyah. Masih ingat ya? Kalau saya ubah fi'ilnya dulu, kita udah pelajari di pelajaran 5. Gimana kalau fi'ilnya dulu pada kata Hamidun zahaba? Zahaba terus Hamidun. Pada konteks kalimat seperti ini, zahaba tidak mengandung domir. Paham? Zahaba hanya fi'il, Hamidunnya apa? Fa'il. Tapi pada konteks yang Hamidun zahaba, Hamidunnya mubtada, zahaba fi'il mengandung domir huwa sebagai fa'il. Nanti untuk bilang fi'il fa'ilnya sebagai khobarnya Hamid. Paham nih? Ya, jadi zahaba itu terkadang ada huwanya, terkadang tidak. Makanya dikenal kalau antum buka kitab-kitab sorof, dikenalnya domir mustatirun jawazan. Ya, nggak usah buka ChatGPT ya. Ini bukanya sorof, ilmu sorof. Domir mustatir. Apa mustatir? Tersembunyi. Nggak disebutin kan? Ya, berarti domirnya nggak ditulis, tapi tersirat mengandung maknanya. Paham ya? Tapi ada maknanya jawazan. Apa itu jawaz? Jawaz itu boleh, maksudnya terkadang ada, terkadang enggak. Itu namanya jawaz. Paham? Kayak contoh ini kan, Hamidun zahaba. Apa artinya? Hamid, dia pergi. Ini ada dianya. Kita bilang nanti dibilangnya gini nih, kalau dalam i'rab. Zahaba fi'il madi mabni ala fathah. Fa'iluhu, fa'ilnya domirun mustatirun jawazan. Takdiruhu huwa. Kenapa sih ada jawazan? Biar ingat, huwa itu nggak selalu ada. Paham? Ketika diubah ke zahaba hamidun, zahaba apa? Zahaba fi'il, hamidun fa'il. Udah selesai. Untuk menunjukkan ada kalimat jawazan, biar antum ingat domir ini tuh nggak selalu ada. Paham? Makanya domir mustatir itu ada yang jawazan, ada yang wujuban. Kalau wujub pasti ada selalu di. Paham ya? Paham ya? Contoh yang wujuban satu aja, nanti kita belajar pada 14. Contohnya aja, idhab. Apa idhab? Pergilah. Siapa? Kamu. Kemarin antanya nggak disebutin kan? Dan pada kata idhab dibilangnya domir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kenapa? Karena kalau antum baca i'rab pasti ada anta. Gak mungkin dihilangkan walaupun gak ditulis. Paham? Tapi kalau antum dengan istilah jawazan, apa maksudnya? Terkadang disebutkan ada, terkadang enggak. Paham maksud perbedaannya? Paham ya? Paham Haris? Antum paham 100? Ya. Ya Masya Allah. Paham ya Haris ya? Semuanya Masya Allah. Baik, itu dimaksud dengan istilah apa? Jawazan. Nanti insya Allah dibahas sama penulis rinciannya. Di akhir akan dijelaskan rincian dari huruf-hurufnya. Baik, saya ulang. Hamidun zahaba, Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Tapi kalau saya kedepankan fiilnya, zahaba Hamidun wa Hashimun wa Aliyun. Paham ya? Karena di sini jumlah fi'liyah, zahaba hanya fi'il, Hamidun fa'il. Ustaz bukan zahaba huwa, ingat mustatirnya jawazan. Pada kasus ini nggak ada domirnya. Paham ya? Nah, baik dilanjut.
Untuk yang muannas satu orangnya apa? Aminatu zahabat. Aminatu zahabat. Aminah mubtada, zahabat sebagai zahabat sebagai fiilnya. Tak tanisnya apa? Nanti kita akan belajar dijelaskan sama penulis. Tak tanis ini bukan domir, tapi namanya alamatut tanis. Tanda yang menunjukkan bahwasannya pelakunya perempuan. Domirnya apa? Iya, mustatir jawazan juga. Ya, kenapa? Karena kalau saya kedepankan zahabat Aminah, ada domirnya enggak kalau saya kedepanin? Zahabat Aminah begini, ada domirnya enggak zahabatnya? Enggak ada, karena diawali dengan fiil. Paham ya? Ya, ketika jamak Aminatu wa Zainabu wa Maryamu, gimana bentuknya? Zahabna. Apa di zahabna? Mereka pergi. Paham ya? Coba kalau saya ulang lagi. Hamid pergi, bahasa Arabnya apa? Hamidun zahaba. Kalau saya bilang Hamid, Hashim dan Zaid pergi, gimana? Hamidun wa Hashimun wa Zaidun zahabu. Begitu ya. Aminah pergi, gimana? Aminatu zahabas. Aminah, Maryam dan Zainab pergi. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu zahabna. Begitu ya. Paham dong? Ya, barakallahu fikum. Lanjut, ini domir ghaib. Yang musanna kita asingkan dulu ya. Musanna kita asingkan dulu. Baik, dilanjut sekarang yang al-mukhatab. Apa itu mukhatab? Iya, mukhatab maksudnya adalah lawan bicara, yang diajak bicara. Berarti kata ganti orang kedua. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Apa saja? Mudah insyaallah. Anta zahabta. Anta kamu pergi. Zahabanya pergi, taknya kamu. Ini namanya domir muttasil ya. Anta zahabta. Antum zahabtum, kalian pergi. Anti zahabti. Antunna zahabtun. Udah hafal ya? Anta apa Mudir? Anta? Ya, antum? Ya, Haris anti? Antunna? Masya Allah. Barakallahu fiik. Salah antum berdua 100 tadi. Luar biasa. Mumtaz, barakallahu fiik. Bisa ya semuanya? Kalau anta apa tadi? Zahabta. Antum? Anti? Antunna? Bisa pahami ya? Ya, kemudian yang mutakallim, artinya apa mutakallim? Orang yang berbicara. Pelakunya berapa orang? Bisa satu, bisa banyak. Ya. Ya, muzakkar dan muannas sama, nggak ada bedanya. Ana zahabtu, nahnu zahabna. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Nahnu zahabna, dipanjangin. Baik ikhwah, ini untuk laki-laki dan perempuan sama. Dan zahabna ini bisa 2 orang, bisa 3 orang ya, karena memang tidak ada musanna untuk mutakallim. Ini adalah perubahan fi'il madi yang terjadi ketika digabung dengan domir. Coba yuk sama-sama sebagai penutup sebelum kita masuk ke latihan. Jadi langsung latihan, karena hanya kesimpulan tentang fi'il madi. Ikuti ya, zahaba ya. Baik, zahaba, zahaba, zahabu. Ikuti. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Ana zahabtu. Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna. Ayo terjemahkan dalam bahasa Arab. Hamid pergi. Hamidun zahaba. Bagus. Hamid, Hisham dan Ali pergi. Hamidun wa Hisham wa Aliyun zahabu. Bagus. Aminah pergi. Aminatu zahabat. Bagus. Aminah, Zainab dan Maryam pergi. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Bagus. Kamu laki-laki 1 orang pergi.
Anta, kalian laki-laki pergi. Antum zahabtum. Kamu perempuan pergi. Anti zahabti. Kalian perempuan pergi. Antunna zahabtunna. Saya pergi. Zahabtu. Ana zahabtu. Kami pergi. Nahnu zahabna. Ya, sebetulnya nggak disebutin lagi anta, anti, antum, langsung zabta, zatum boleh. Cuma kalau untuk mudah menghafal sebutin dulu. Anta zahabta, anti zahab, itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa ya. Disebutkan 2 kali nanti sebagai taukid, begitu. Paham tuh? Ya, langsung sekarang kita masuk ke latihannya. Hal min soal, ada yang bertanyakan? Nggak ada ya, saya kira mudah bismillah. Baik, soalnya adalah akmil al-jumal al-atiyah. Akmil artinya sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Biwad'il fi'li zahaba, dengan meletakkan fi'il zahaba. Fil faragi, di tempat kosong. Ba'da, setelah. Isnadihi, menyandarkannya. Ilad domiril munasibi, kepada domir yang sesuai. Bisa dipahami soalnya? Ya, kita diminta oleh penulis sempurnakan kalimat ini karena ada titik-titik nih. Dan hanya kita isi dengan zahaba di tempat kosongnya. Tapi ingat, tidak hanya zahaba, kita perlu sandarkan kepada apa? Domir yang sesuai. Antum pilih, kira-kira zahaba, zahabta, zahabti, zahabtum, zahabu atau apa? Sesuaikan dengan kalimat. Dimulai dari Ahmudin, barakallahu fikum. Ahmudin silakan, raqam wahid. Aina tullabul jududu. Bagus. Zahabu ilal mudiri. Luar biasa. Ahsanta, barakallahu fikum. Aina tullabul jududu zahabu ilal mudiri. Bagus nih jawabannya, zahabu, karena mereka pergi. Siapa mereka di sini? At-tullabul jududu. Tarjim ya Mukhdir, barakallahu fikum. Muhdir pakai hak, apa tadi hampir salah. Muhdir. Nah, karena dikit aja Kak naik ke atas jadi kok bahaya ya. Ini bahaya. Benar, hati-hati nyebut muhdir tuh. Silakan. Kemana para siswa, para pelajar baru itu? Betul, baru itu ya. Di mana para pelajar baru itu? Mereka pergi ke kepala sekolah. Hasan. Zahabu ilal mudir, mereka pergi ke kepala sekolah. Bagus jawabannya zahabu karena menunjukkan mereka pergi. Lanjut silakan Kak Haris dulu ya, biar Kak. Nah, raqam isnan ya Haris, iqra tafadhal. Nahnu zahabna ilal mal'ab. Panjangin. Zahabna, biar bedakan sama yang kunna. Zahabna ilal mal'ab. Bagus, masya Allah. Nahnu zahabna ilal mal'abi. Tarjim ya Haris. Kami pergi ke lapangan. Hasan, kami pergi ke lapangan. Barakallahu fikum. Ba'dahu, tafadhal ya Iman. Salasah. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Jamil. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Cirinya ikhwah, kalau kita gunakan mukhatab anta, anti, antum, ada orang yang sedang diajak bicara. Paham ya? Karena namanya mukhatab. Kalimat langsung ditujukan pada lawan bicara kita. Bagus Iman. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Tarjim ya Iman. Kemana kalian pergi setelah pelajaran wahai saudara-saudara? Barakallahu fikum, masya Allah. Istamir ba'dahu Imam. Raqam 4. Adhabta ila suqi al-yawma ya abi. Asan. Azahabta ila suqil yauma ya abi. Azahabta, kamu. Karena lawan bicara siapa? Abi. Jumlahnya 1 orang. Tarjim ya Imam. Tafadhol. Apakah kamu pergi ke pasar hari ini wahai ayahku? Betul. Apakah kamu pergi ke pasar hari ini wahai ayahku? Asanta, barakallahu fikum. Raqam 5 dilanjut silakan ya Ardan. Tafadhol. Khamsa.
Ana ma dhahabtu ilal maktabatil yauma. Betul. Ana ma zahabtu ila maktabatil yauma. Ana zahabtu. Kalau saya pribadi ya, paling gampang menghafal fi'il itu kalau domainnya ana sama nahnu. Ya, ana udah pasti zahabtu. Nahnu sebutin pasti. Tapi kalau yang zahabu sama zahabtu suka ketuker. Kenapa? Karena harus paham dulu ini kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Paham tidak langsung ya? Sedang dibicarakan atau langsung diutarakan. Ya, artinya tafadhol. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Betul, saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Asanta ya Ahardan. Ba'dahu, Cikal, udah pegang-pegang kepala aja Cikal. Lima ada ya Cikal. Atau bakal sudah, nggak apa-apa. Kalau pusing itu tanda ahlul iman, ahlul jannah. Ya. Iya benar, alamatus as-sudah alamatul ahlil iman wa ahlil jannah. Insyaallah. Tafadhol. Sita. Rakam 6. Ummi zahabat ilal mustashfa. Bagus, masya Allah. Ummi zahabat ilal mustashfa. Tarjimnya Cikal. Ibuku pergi ke rumah sakit. Bagus, asanta. Ibuku pergi ke rumah sakit. Rakam 7. Ya As-Safwan, tafadhol. Azhabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Asan, azhabtunna li ziyarati khalatikunna. Nah, saya ingin sedikit sampaikan kata ziarah. Tadi saya mengoreksi 2 sampai 3 dari antum yang salah. Ziarah di sini isim. Makanya ada li ziyarati. Ya. Jadi apa dia? Kasrah ya. Dia ini adalah isim. Kalau dia isim, berarti setelahnya isim lagi terjadi mudhof ilaih. Li ziyarati kholati. Kenapa? Karena dia mudhof ilaih. Walaupun artinya seperti objek untuk mengunjungi bibi-bibi kalian. Berarti kan bibi dikunjungi ya. Secara mana objek, tapi kata ziarah ini bentuknya adalah isim. Maka setelahnya kalau ketemu isim lagi terjadilah mudhofun ilaih. Maka mudhof ilaihnya kasroh. Paham ya? Karena sebagian antum li ziyarati Ahmad gitu ya, li ziyarati ikhwat khola taka. Salah ya? Dia majrur kasrah. 6. Terjemahkan tafadhol ya Safwan. Masya Allah, barakallahu fiik ya Safwan. Ya Asad. Ya, cuma agak serem kan kalau ngeliat kantung. Main aja ke kuburan. Domen ini. Aneh banget tuh bisa ke kuburan gitu. Ke situ ya, Iya. Luar biasa kan. Ngarang ya, suruh ngarang kemana ternyata Masya Allah. Orang cerdas ya. Ya, Ingat mati. Masya Allah. Betul. Ya arkayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Masya Allah, bagus Safwan. Ya, rekam samanya. Dilanjut Abu Ammar. Tafadhol. Jamil. Zahaba akhi ilal matari. Jamil. Tarjim. Terjemahkan ya Abu Ammar. Saudara saya pergi ke Bandara. Ya, motor tolnya dipanjangkan bandara. Yang penting jangan dipendekkan. Kalau dipendekkan motor hujan. Ya, al-motor kalau tidak dipanjang ataunya artinya hujan. Ya, kalau dipanjangkan ya bandara. Bandara. Kalau maknya dibaca kendaraan, motor. Itu beda lagi. Motor. Nah, itu beda lagi ya. Ya, dilanjut silakan ba'dahu setelahnya Winarto terlebih dahulu. Akhwati Khonya dibaca harokatnya akhwati. zahabna ilal kulliyati. Asan akhwati zahabna, karena mereka perempuan. Tarjim ya Winarto. Para saudaraku mereka pergi ke kampus. Betul. Saudara-saudaraku mereka pergi ke fakultas sebetulnya. Kalau kampus jamiah. Kuliah lebih tepatnya ke fakultas.
fakultas. Dilanjut raqam 10 ya Deni, hal anta marid ya Deni. Syafaqallahu syifaan ajilan la yughadiru saqam Allahumma amin. Tafadhol ya Deni, iqra raqam 10. Adhabti ilal madrasati ya Aisyah. Hasan, azhabti karena ada lawan bicara, itu siapa? Aisyah. Azhabti ilal madrasati ya Aisyah tuh. Tarjim ya Deni, tafadhol. Apakah kamu sudah pergi ke sekolah wahai Aisyah? Luar biasa, ada kata sudah, benar. Karena fi'il madi telah. Pokoknya nanti kalau udah masuk fi'il mudhari, madi harus diartikan telah, mudhari nanti atau harus artikan sedang atau akan. Nanti kalau udah belajar mudhari ya. Ya, apakah kamu telah pergi ke sekolah wahai Aisyah? Bisa dipahami ya ikhwan ya. Saya kira ini seperti pengulangan ya. Ya, dan ini memang penting dulu kesimpulan sebelum masuk ke fi'il mudhari. Kita baca sama-sama, kemudian kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Istami'u wa karriru. Wahid. Aina tullabul jududu. Aina tullabul jududu. Zahabu ilal mudiri. Dhahabu ilal mudiri. Isnan. Nahnu zahabna ilal mal'abi. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Salasah. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Arba'ah. Azahabta ila suqil yawma ya abi. Adhabta ila suqil yawma ya abi. Khamsah. Ana ma zahabtu ilal maktabatil yawma. ma dhahabtu ilal maktabatil yawma. Sitta. Sitta. Ummi zahabat ilal mustashfa. Ummi dhahabat ilal mustashfa. Sab'ah. Azahabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Samaniyah. Zahaba akhi ilal matari. Tis'ah. Akhawati zahabna ilal kulliyati. Ashrah. Azahabti ilal madrasati ya Aisyatu. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Latihan yang kedua adalah akmil al-jumal al-atiyata. Akmil, sempurnakanlah al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut ini. Biwad'i, dengan meletakkan fi'lin madin munasibin, fi'il madi yang sesuai. Apa fi'ilnya? Tergantung konteks kalimatnya. Tidak hanya zahaba, bisa jadi sami'a, akala, qara'a, tergantung konteks. Fi kullin minal amakinil khaliyati, di setiap tempat-tempat kosong berikut ini. Berarti antum dituntut sudah memiliki banyak kosakata fi'il. Qara'a, syariba, doroba, qatala, fahima, alima, banyak ya yang sudah kita pelajari. Coba antum masukkan di tempat kosong ya, dan diberikan domir yang sesuai. Mau diberikan waktu menjawab dulu atau langsung? Langsung saja sebenarnya ya, nggak apa-apa ya. Ya, dilanjut silakan. Raqam wahid, tafadhol. Siapa gilirannya? Dauruman Ilham, tafadhol. Dibacanya gini ya. Wahid anuqat al-adana ya Muhammadu. Baru kemudian untuk bilang al-jawab. Begitu, paham? Iya. Tafadhol. Wahid anuqat al-adanu ya Muhammadu. Iya, anuqat al-azan maksudnya a titik-titik nuqat itu ya. Azan ya Muhammad. Iya. Nukop pakai to. Nukop pakai to. Ya, nukop jama min nuqtah. Jama min nuqtah.
Nuqtah itu titik, jamaknya nuqat. Berarti nuqat itu artinya titik. Jangan nuqtah, salah ya. Nuqtah, nuqtah, salah juga. Nuqat. Nuqat sudah artinya titik, jamaknya dari nuqtah. Baik, al-jawab, tafadhol ya Ilham, al-jawab. Al-jawab Asami'tal adana ya Muhammad. Asami'tal adana ya Muhammadu. Asanta ya Ilham, mumtaz. Tarjim, luar biasa. Apakah kamu telah mendengar azan wahai Muhammad? Betul. Apakah kamu telah mendengar adzan wahai Muhammad? Tepat nih, fi'ilnya sami'a mendengar, domirnya ta. Dilanjut, barakallahu fikum, Ilham, ba'dahu. Mumung, ahlan wa sahlan. Ya pahaluk ya mumung, masya Allah. Ya, ma ra'aituka ya mundu zamanin qadim. Alhamdulillah. Hal anta bi khair? Masya Allah. Barakallahu fikum. Tafadhol ya mumung. Nanti ditunggu tugasnya ya. Ya, dilanjut raqam isnad. Nahnu nuqaddiru salatil yawma. Jamil, al-jawab. Al-jawab nahnu yal'abna quratus salatil yawma. Nahnu apa tadi? Nahnu Yal'abna. Yal'abna berarti antum menggabungkan hadi dan mudhari. Bukan kan yal'abna. Karena ya ini adalah huruf mudhari'ah. Nanti kita belajar huruf mudhari'ah. Apa sih huruf mudhari'ah? Huruf yang menunjukkan fi'il yang mudhari. Jadi kalau ada ya mudhari, enaknya madi. Bingung jadinya. Mana nih? Gak bisa. Dia harus madi ya. Diulang jadi grogi atau jarang kelihatan. Silakan ya ngomong. Yang penting jangan sampai antum lama nggak hadir, akhirnya nggak hadir lagi terus. Ya itu salah satu talbis iblis. Ya seorang udah nggak masuk sekali, kemudian nggak masuk lagi. Aduh, udah lama nggak masuk, nggak enak sama ustadz sama yang lainnya. Udahlah nggak jadi belajar sama. Malah justru dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Selama masih ada kesempatan belajar, manfaatkan dengan baik. Kita nggak tahu loh kesempatan-kesempatan seperti ini tuh bisa saja Allah cabut rahmat kenikmatan ini buat kita semua. Maka manfaatkan dengan baik. Ya, kalau misalnya kita nggak hadir, kemudian memang karena ada uzur, qadarullah. Tapi ketika bisa hadir, udah lama nggak hadir. Kenapa pada saat itu antum masih bisa dapatkan manfaat ketika antum hadir di majelis. Tapi kalau antum terputus, udahlah saya malu sama yang lain teman-teman, rahmatnya nggak dapat, ya kan? Apalagi coba pahala yang kita biasa hadir majelis nggak dapat, karena kita karena kita meninggalkannya bukan karena uzur. Kalau karena uzur Allah tetap berikan pahalanya, tapi kalau bukan karena uzur terputus. Ya, belum lagi apa? Ilmu yang seharusnya bisa kita dapatkan semakin banyak hilang. Ya, ilmu kalau tidak kita teruskan hilang yang sudah kita dapatkan. Kenapa? Karena pertama ilmu bisa hilang nggak diamalkan. Yang kedua apa? Tidak dimurojaah. Kemudian apa? Tidak dilanjutkan. Hilang ilmunya. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah mampu untuk menghilangkan itu semua. Maka jangan sampai apa? Kita menghilangkan. Kalau ada kesempatan jangan sampai kita sia-siakan. Ya belum lagi apa yang terakhir? Kehilangan makan mie ayam. Ya bukan lalu. Pekan lalu kan bener kan? Gak dapat yang hadir. Ya kalau yang hadir dapat kemarin. Ya, barakallahu fikum. Bagus ngomong, masya Allah, itu masih semangat. Silakan. Bukan yal'abna, coba diulang ganti. Ya. Jawab nahnu la'ibna quratus salatil yawma. Jadinya korota karena dia maf'ul bihi. Ulang. Nahnu la'ibna quratas salatil yawma. Bagus. Nahnu la'ibna quratas salati al-yawma. Masya Allah. Mumtaz mum. Betul. Terjemahkan. Kami pergi bermain bola basket. Enggak ada perginya ini. Atau menambah-nambah kata pergi. Kami bermain bola basket hari ini. Itu dia. Kami bermain bola basket hari ini. Pergi itu zahaba ya. Kalau laibah hanya bermain saja ya, tidak ada arti perginya. Dilanjut ba'dahu, setelahnya Abu Anas. Tafadhol. Anas atau Abu Anas sih, Pak? Pak Anas ya, berarti Anas ya. Tafadhol ya Pak Anas. Anuqat umsoni wa manadili ya ummi. Jamil, al-jawab.
Aghosalti kumsoni wa manadili ya ummi. Ahsan. Aghosalti kumsoni wa manadili ya ummi. Masya Allah. Ghosalti. Iya. Silakan. Ini nggak sopan ya ke ibu. Silakan. Artinya. Apakah kamu sudah mencuci kemejaku dan sapu tanganku ya Umi? Ya, wahai ibu. Barakallahu fiik ya Pak Anas. Ahsan. Ba'dahu. Salahnya Pak Ahmudi. Tafadhol. Arba'ah. Iqra. Arba'ah Rukot Al-Mudarrisul Darsa ala saburati. Jamil. Al-mudarrisud darsa ala saburati. Al-jawab. Katabal mudarrisul darsa ala saburati. Mumtaz. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Kataba. Bagus fi'il gunakan dan tidak ditambahkan domir apapun karena fa'ilnya sudah disebutkan setelahnya. Tarjim ya Ahmudi. Tafadhol. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Betul, guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Asanta ya Ahmudi. Barakallahu fikum. Kembali lagi ke antum ya Ahmudir ya Rokom Khomsah. Iya, alhamdulillah. Memang ya hal jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amal perbuatan. Karena antum paling depan, paling rajin. Maka dikasih yang banyak. Ya, masya Allah. Tafadhol ya Ahmudir. Masya Allah. Antum baca silakan. Ana nukat. Ala nuqat babul fasli Ya. wa hamidun wa hishamun wa Ya. bilalun nuqat an-nawafida. Iya, silakan dimasukkan fiilnya. Al-jawab. Al-jawab ana fatahtu babal fasli Hasan, masya Allah. wa Mumtaz. hamidun wa hishamun wa bilalun fatahu al-nawafida. Mumtaz, masya Allah. Bagus. Panjang tapi benar nih jawabannya. Ana fatahtu, sahih. Wa Bilal, Hamid wa Hisham wa Bilal fatahu. Karena banyak. Tarjim ya Wahdir. Saya membuka pintu kelas Bagus. dan Hamid, Hisam dan Bilal Bagus. mereka membuka jendela-jendela. Mumtaz. Bagus atau penerjemahannya tuh luar biasa. Hamid ya editor ini. Dan Hamid tengahnya nggak dipakai dan lagi. Memang kalau bahasa kita dan itu di belakang. Ya kan? Dan Hamid, Hisham dan Bilal ya mereka membuka jendela. Jadi memang kalau ada domir wajib diterjemahkan merekanya. Itu menunjukkan apa? Ada wow. Ahsan. Dilanjut Rokam Sita ya Ahalis. Serius banget belum kayak Ahalis, masya Allah. Ya, udah mikirkan dari tadi. Ya, saya apa tuh? Ya Rokam Sita Anukat. Cerita Nukra Ya. ada rasul jadidu jaidan ya banatu. Ya, silakan dijawab. Al-jawab. Fahimtunna A-nya tinggal fahimtunna darsal jadidu jadidu kata bukan jadidu. Bukan jadidu, yang betul apa? Darsal jadi. Nah, Haris belum nyebutin nih. Jadi dadi, silakan. Jadi enggak ya? Jadi dah. Kenapa jadi dah? Iya dia naat buat dasar. Betul. Ahsan. Diulang kembali bacanya karir al-qiraah maratan ukhra. Afahimtunna? Fahimtunna darsal jadida jaidan ya banatu. Jamil. Ya banatu betul. Yuk terjemahkan. Apakah kalian memahami pelajaran baru dengan baik, wahai anak-anak perempuan? Ahsan, betul. Apakah kalian telah memahami pelajaran dengan baik, wahai anak perempuanku? Ahsan. Dilanjut.
ba'dahu, masya Allah. Sofan sab'ah. Sofan Iman. Ya benar di sini ya, Bapak. Ayo ke belakang, Bapak. Silakan Iman. Iman dulu, sab'ah. Sab'ah zamilati yuqad minal fasli ba'da darsi. Jamil. Al-jawab. Al-jawab zamilati dhahaba kharaja minal fasli ba'da darsi. Zamilati kharaja minal fasli ba'da darsi. Khata ya Iman. Hati-hati. Kurang tepat. Karena kharaja itu siapa? Dia. Apakah zamilati menunjukkan dia satu orang? Coba dilihat lagi. Apa di zamilati? Teman. Bentuknya satu orang atau banyak? Dia jamak dari kata zamilah. Apa zamilah ya Iman? Lupa nih Iman kayaknya. Zamilah teman perempuan. Jamaknya zamila, teman-teman perempuan. Paham? Ya, ditambahkan iya, berarti apa? Artinya teman-teman perempuanku. Berapa jumlahnya? Banyak. Laki-laki atau perempuan? Berarti antum cari domir yang sesuai untuk mereka perempuan. Silakan. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Ahsan. Ini ya, memang kita mau tidak mau ya wajib hafal kosakata ya. Ya, memang kaidah tok tidak bisa ya. Kita harus sama kosakatanya. Bagus sekali jawabannya zamilati kharajna. Karena zamilati teman-teman perempuan saya. Terjemahkan. Tafadhol ya Iman. Teman-teman perempuanku, mereka keluar dari kelas setelah pelajaran. Ahsan. Barakallahu fik ya Iman. Dilanjut tolong sama dia ya Imam. Samaniyah anuqat al-Qur'ana ba'da salatil fajri ya abnai. Jamil. Al-jawab. Al-jawab aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abnai. Ahsan. Qara'tumul bertemu dengan dua sukun. Tepat sekali. Terjemahkan tafadhol ya Iman. Apakah kalian telah membaca Al-Quran setelah sholat subuh wahai anak-anakku? Ahsan. Setelah sholat subuh atau sholat fajar ya bisa ya. Wahai anakku. Ahsan. Barakallahu fik ya Imam. Dilanjut silakan ya Ardan. Raqam 9. Tis'ah. Akhi nuqat suratar rahman. Nah, al-jawab. Jawab akhi hafiza suratar rahmani. Ahsan. Akhi hafizallah surat ar-Rahman. Qira'a boleh juga sebetulnya ya, cuma udah disebutkan, maka hafizah lebih baik. Ahsan. Tarjim ya Ardan. Saudara laki-lakiku telah menghafal surah Ar-Rahman. Ahsanta ya Ardan. Barakallahu fikum. Dilanjut Cikal. Raqam 10. Fadhal. Ana nuqat anil qalami. An qalami, gak ada alif lamnya. An qalami. Walakinni ma wajadtuhu. Ahsan. Al-jawab. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Betul. Ana bahastu an. Kalau bahasa butuh an. Bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Luar biasa. Ahsan. Tarjim ya Cikal. Saya mencari pulpen saya dan akan tetapi aku tidak mendapatkannya. Ahsan. Saya mencari pulpen saya, tetapi saya tidak mendapatkannya. Barakallahu fik ya Cikal. Mumtaz. Dilanjut ba'dahu raqam 11 ya Ilham. Tafadhol. Ilham. Man, nggak apa-apa beda apa hitungan. Man apa? Man nukot hadil hayatu. Al-jawab. Man qatala hadil hayya. Ya hayata.
Kalau hayati repot, siapa yang membunuh kehidupan itu? Hayata. Hayata ular ya, kalau hayata ular. Ya, man qatala hadhil hayata bagus. Kalau ada kata man, dia mau tidak mau dibentukkan ke muzakkar. Ya. Karena orangnya nggak diketahui. Walaupun nanti pelakunya misalnya qatalat Aisyah gitu. Paham ya? Karena man itu kan orangnya belum diketahui. Maka digunakan bentuk domir yang huwa, dia tidak ada. Man qatala hadhil hayyata. Terjemahkan silakan Ilham. Siapa yang telah membunuh ular ini? Iya, siapa yang telah membunuh ular ini? Hasan, Asofwan, Isna Asyar. Silakan. Maaf tadi tertinggal. Al-Qad al-Qafwatu ya Maryam. Hasan. Al-jawab. Asyarib til-Qafwata ya Maryam. Hasan, asyarib qahwata ya Maryam syaribti, karena pelakunya Maryam. Tarjim ya Asofwan. Apakah kamu telah meminum kopi wahai Maryam? Betul. Apakah kamu telah minum kopi wahai Maryam? Dilanjut Abu Ammar. Salah satu Asyar. Salah satu asal. Nah, Jumalahi nukot al-mauza wa ana nukot al-ain, al-inaba. al-inaba. Al-jawab. Jumalahi akalu al-mauza Bagus. Akalul mauza. wa ana akaltul inaba. Betul. Memang begitu aja ya. Teman-teman makan pisang, saya sendiri makan anggur. Ya, bagus ya. Zumalai akalu al mauza. Betul, masya Allah. Wa ana akaltu. Ya, terjemahkan. Teman-teman saya makan pisang, Ya, saya makan anggur asal. Dilanjut Raqam 11 14 ya Ahwinarto. Anta tafadhal. Fatimatu bintaha bil aso. Iya, masya Allah. Al-jawab. Jangan kotala ya, bahaya. Apa? Dorobat. Fatimatu bintaha Asal bil bagus. aso. Dorobat karena muannas ya. Satu. Dorobat Fatimatu bintaha bil asal. Bagus, terjemahkan tafadhal. Fatimah memukul anaknya dengan tongkat. Hasan. Bisa dipahami ya, ikhwah ya? Ya, barakallahu fikum. Kita baca sama-sama secara cepat sedikit. Nanti kita masuk ke latihan berikutnya. Istami'u wa kariru. Wahid. Asami'tal adana ya Muhammadu. Isnan. Nahnu la'ibna quratas salatil yawma. Salasah. Agasaltikum sani wa manadili ya ummi. Arba'ah. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Khamsah. Ana fatahtu babal fasri. Wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalun fatahun nawafida. Sitta. Afahimtunna darsal jadida jayyidan ya banatu. Sab'ah. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Samaniyah. Aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Tis'ah. Akhi hafidha suratul rahmani. Ashrah. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu.
ahada ashar. Man qatala hadhil hayyata isna ashar. Asharibtil qahwata ya Maryamu salasata ashar. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Ahsan. Arba'ata ashar. Darabat Fatimatu bintaha bil 'asa. Ahsan. Barakallahu fikum jami'an. Seperti itu cara kita menggunakan fi'il mudhari disesuaikan dengan domirnya. Silakan dibuka di latihan yang ketiga. Perhatikan kata penulis, ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Di latihan 3 ini penulis ingin menyampaikan pada kita perincian dari huruf-huruf yang ada pada fi'il madi. Setiap fi'il kan biasanya ada apanya? Domirnya ya. Nah, domir pada fi'il madi itu ada di mana saja sih? Dijelaskan oleh penulis. Perhatikan. Kata zahaba, zahaba ini adalah fi'il. Lihat. Plus ditambah ada mengandung apa? Domirun mustatirun, boleh ditambahkan jawazan. Tambahin ya, biar antum ingat. Jawazan ini menunjukkan terkadang ada, terkadang tidak. Tambahin ya, jawazan takdiruhu huwa, yang menunjukkan arti siapa? Huwa. Takdiruhu huwa. Jawazan takdiru jawazan ini ya. Coba tanya, jawaz itu apa? Jawaz artinya boleh, maksudnya boleh, terkadang ada, terkadang tidak. Paham ya? Terkadang ada, terkadang tidak. Baik, sekarang lihat pada kata zahabu. Zahabu, kata penulis, zahabanya itu apa? Fi'il. Wawunya fa'il, menunjukkan waw jamaah. Alifnya disebutkan sama penulis. Alifnya namanya alif fariqah. Alifnya apa namanya? Alif fariqatun. Fariqah, alif pembeda. Baina wawil jam'i, antara apa? Waw jama' wa wawun ukhra. Antara waw jama' dan waw yang lain. Jadi ketika wawunya menunjukkan waw jama', wajib tambahkan alif. Namanya alif fariqatun. Fariqah. Fariqah. Baina wawil jama' wa wawil ukhra. Lihat pada kata zahabat, panjang nih. Zahabanya fi'il, ta'nya, sekali lagi ta'nya bukan domir. Karena kalau dibilang ta'nya domir, antum gak bisa menyebutkan kalimat begini nih. Perhatikan nih, antum gak bisa menyebutkan kalimat seperti ini. At-tolibatu, maaf, zahabat at-tolibatu, ini gak bisa. Kenapa tidak bisa seperti ini ikhwah? Karena zahaba kan fi'il, taknya kan kalau dibilang dia sebagai fa'il, tolibatnya fa'il, fa'ilnya dua dong. Boleh ya kan? Makanya tak tanis ini bukan domir, tapi dia adalah alamatut tanis. Paham ya? Bukan domir. Mana? Terus domirnya mana Ustaz? Domirnya domirun mustatirun jawazan, sama seperti huwa. Jawaz, terkadang ada, terkadang tidak. Takdiruhu hiya, dibilangnya begitu ya. Domirnya gimana tadi? Ulang. Domirun mustatirun jawazan. Hati-hati jangan sampai tertukar nih ja sama zainya. Kalau tertukar zawajan jadi menikah. Ya, zawaj itu artinya menikah. Nah, tukar. Ya, domirun mustatirun zawajan takdiruhu hiya. Domir yang tersembunyi dia sudah menikah, ya itunya dia. Ya. Beda arti, bahaya kan? Zawajat sama jawazan, beda banget jauhnya. Ya zawaj ini menikah kalau pakai zai, tapi kalau jawaz kebalikan, ja-nya boleh. Paham? Baik. Kemudian pada kata zahabna, zahabanya fi'il, maaf saya minta waktunya dikit lagi 10 menit, gak apa-apa ya?
Khawatir kasihan besok antum kerja juga. Ya, kita ada haknya juga buat antum istirahat kasihan. Baik, minta izin makanya sama antum, gak apa ya? Aman. Karena tanggung nih nyelesain ini. Tadi kan kepotong saya ngoreksi sedikit. Ya. Baik, zahabanya fiil, kemudian apa nih? Na-nya fa'il. Jadi na di sini domir. Fa'il untuk siapa? Hunna. Dikenal dengan nun niswah. Namanya apa? Nun niswah. Nun niswah. Ini namanya. Nun niswah. Baik, dilanjut kata penulis, lihat. Dilanjut lagi, kita lihat lanjutannya. Mana tadi? Zahabta, zahabanya fiil, taknya fa'il. Berarti menunjukkan tak ini harus anta, gak boleh yang lain. Tak yang di atas, kamu dengar ke bawah. Di atas tak. Tak anta. Zahab tuh unik. Nah, ini yang saya sampaikan di pekan lalu nih, bagi yang kemarin hadir ambil makan-makan ya, yang apa bisa tahu di sini. Ya, saya sampaikan di pekan lalu. Zahaba fiil kata fiil, lihat tuh-nya fa'il, mimnya apa? Alamatul jama'. Ya, alamatul jama'. Nah, ini pendapat dari Kufah. Ya, seperti itu. Antum boleh gak usah repot-repot, langsung aja bilang apa? Zahaba fi'il, tumnya fa'il. Udah. Bahkan kalau antum lihat di muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Jurumiyah, Mufti Syarah Jurumiyah, beliau mengatakan apa? Tum ini adalah fa'il dan itu lebih mudah, kata beliau. Kalau ada khilaf di dalam bahasa Arab, cari yang paling mudah. Tapi kalau masalah dalil tentang fikih, ya cari yang paling rojih. Paham ya? Bukan pilih yang paling enak, salah. Tapi kalau bahasa Arab, itu cuma beda istilah tok, kan sama isinya. Ya, tunya fa'il, mimnya alamatul jama'. Nah, girian tuma gitu kan. Tunya fa'il gitu kan. Maknya alamatul jama', alifnya musanna lah. Gimana dua orang? Tadinya jama' kok jadi musanna? Paham gak? Ya, makanya kadang kontradiksi, ya kan? Makanya langsung aja dibilang bahwasanya tum itu fa'il. Tapi dibantah lagi sama yang bilang tuma. Kenapa? Mimnya jama', maksudnya jama' buat dua orang. Gitu kata dia. Ya kan? Ya udahlah, intinya sama aja. Mau pakai yang mana? Kalau saya pribadi yang gampang aja. Udah fa'alanya apa? Zahabanya fi'il, tumnya fa'il. Udah gitu. Tum artinya fa'il. Tapi kalau antum mau rinci gini juga boleh. Tafadhol ya. Silakan. Kemudian zahabti, zahabanya fi'il, kemudian ti-nya fa'il. Paham ya? Zahabtunna, zahaba fi'il, tu-nya fa'il. Lihat nih kata di sini. Nunnya alamatul jama'. Kok dibilang alamatul jama' nunnya? Tadi nun kan nun niswah, ya? Ya kan? Tunna alamatul jama'. Tadi bukan alamatul jama' itu mim. Ya, makanya langsung aja bilang apa? Fa'ilnya tunna. Itu lebih mudah. Tapi gak apa-apa ya, penulis menggunakan metode ini. Antum boleh bilang tu'nya fa'il, nu'nya jama'. Tapi antum juga boleh bilang tunna fa'il. Udah selesai. Baik, zahabtu, zahabanya apa? Fi'il, tu'nya fa'il. Zahabna, zahaba fi'il, na'nya fa'il. Paham di sini? Jadi kesimpulannya, pada fi'il madhi yang disambung dengan domir, ada yang domirnya ditulis, namanya domir muttasil, zohir, dan ada domirnya yang tersembunyi. Kalau tersembunyi namanya apa? Mustatir. Mustatirnya jawazan atau wujuban? Jawazan. Apa maksud jawazan? Boleh ada, boleh enggak. Jadi terkadang ada loh, tapi terkadang tidak ada. Paham ya? Yang dipaham, ada yang bertanyakan sampai sini bisa dipahami? Kalau dipahami, coba saya cek, tanya satu-satu soalnya. Nih, soal keempat. Buka, silakan. Soalnya adalah ayin, selesaikan ini nih, soal tadi. Ayin, cepat kok ini, mudah. Ayin tentukan al-fa'il bima yali. Coba tentukan mana fa'ilnya dalam fi'il ini. Coba tadi bilang paham. Ya, dicek. Langsung dari siapa nih? Denny. Jawabnya 2. Ayo. Kharajtu. Mana fa'ilnya? Asan. Fi'ilnya adalah tu. Mumtaz. Itu siapa? Ana. Ya, tu buat ana. Artinya kharajtu. Saya telah keluar. Ya, saya telah keluar. Lanjut. Jalasna. Mana fa'ilnya? Nah.
Na. Kami telah duduk. Bagus. Lanjut. Winarto. Samiti, gak apa-apa, boleh 2 kali. Ya. Masya Allah. Ya lah Samiti. Failnya ti, artinya Saya mendengar. Wis. ti. Kamu mendengar. Bagus. Lanjut. Sarif tunna. Mana failnya? Tunna Ustaz. Tuna. Bagus sekali. Artinya Kalian mendengar. kalian mendengar. Minum. Kalian minum. Ya kaget kayaknya. Bilang disuruh baca lagi. Baik, silakan Budi. Dakhalu. Mana failnya? Wow. Artinya Kalian mulai gitu. Dakhalu. mereka Mereka masuk. Lanjut. Hafilna failnya. Nah, artinya mereka perempuan ya? betul, mereka perempuan Hafal. menghafal. Lanjut Pak Anas. Akaltum failnya. Tum. Iya. Artinya tum. Iya. Kamu sudah makan? Kok kamu? Kalian. Failnya tum. Ini bukan tu ya, failnya tum. Ya, karena dia kalau bilang tu nanti sama dong dengan yang gua satu. Paham ya? Paham maksud saya? Makanya masuk aja tum. Itu lebih bagus menurut saya ya. Ya, dilanjut silakan. Fatahah. Namanya domir mustatir tambahin jawazan. Itu penting Pak. Hati-hati. Jawazan. Jangan zawaj. Kalau zawat nikah. Pengennya zawat susah. Baik. Fatahah domir mustatir jawazan huwa. Bagus. Ya, artinya bagus. Lanjut. Ahmumum fahim tunna failnya. Bagus. Artinya tunna. Iya, kalian perempuan memahami. Iya. Ini dibilangnya tunna langsung ya. Ini tum juga ya, ini salah ya. Bukan salah sih, maksudnya beda ya. Paham kan ada perbedaan ya? Dua-duanya nggak salah, yang penting atau paham. Silakan. Katabta, lanjut. Ngomong. Afailnya ta, bagus. Artinya kamu telah menulis. Lanjut. Muhdir, gosalat. Mana failnya gosalat? Ayo. Gosalat. Failnya mana ya? Cari. Tak anti Ustaz. Anti. Ayo. Ayo cari. Anti bukan anti, gosalat. Kalau anti ti, bukan. Mustatir jawazan Asal. takdiruhu hiya. Masya Allah. Masya Allah. Asan kalau musafir jawazan ya. Ya bukan zawat hati-hati. Jawazan dulu ya. Bagus. So tak tanya ini apa memang tanya nih. Alamatut taknis. Masya Allah, luar biasa alamatut taknis. Nggak sia-sia tuh sekarang duduk dekat A gitu. Ya dekat A Haris. Mempengaruhi. Fail aja lah ibu. Mana failnya? Wow. Artinya? Mereka bermain. Asan. Aharis. Lanjut. Dakhala. Mana failnya? Domir mustatir jawazan. Iya. Takut jawazan. Ya, hampir zawaj ya. Jawazan takdiru. Wah, ya betul. Asan. Bagus sekali. Lanjut untuk dorobat. Mana failnya? Sama. Apa yang sama? Mustatir Asan. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Ya, nanggung nih ya yang 5-nya. Minat domairil muttasilah kata penulis. Di antara domir muttasilah yaitu adalah apa? Udah paham jelas ya. Domirnya kan bersambung. Itu apa? Zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtuk, zahabtun. Nah, kan ada ta'nya ya. Paham nggak maksudnya nih? Ya, maksudnya kalau ada ta pada fi'il madhi ini namanya
domir mutasilah. Kemudian apa lagi? Wawu menunjukkan siapa? Mereka. Domirnya kan nyambung ya, namanya mutasil. Apalagi kemudian zahabna, yang terakhir zahabna. Sisanya domirnya mustatir, terjadi pada huwa dan hiya. Paham sampai sini? Baik ya, itu rincian dari penulis ya tentang perincian domir yang ada pada fiilnya. Dan terakhir kata penulis rahimahullahu ta'ala, perhatikan ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini kata penulis. Aina hamidun, apa dia? Di mana Hamid? Khoroja, keluar. Kita bilang gimana? Khoroja, fiil, fa'ilnya domir mustatir gak ditulis, tapi jawazan takdiruhu huwa. Paham? Berarti arti khoroja di sini apa? Dia keluar. Kok ada dianya? Karena fa'ilnya domirnya mustatir. Jawazan disebutkan karena gak ada fa'ilnya lagi, berarti mengandung domir. Paham maksudnya ya? Ya, pada yang terakhir aina aminatu, di mana Aminah? Khoroja, dibilangnya khorojatnya ini khoroja fiil, taknya bukan fa'il. Sering banget dibilang tanya fa'il, dia salah. Tanya ini alamatut ta'nis, fa'ilnya lihat domirun mustatir, jawazan takdiruhu iya. Walhamdulillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian selesai pelajaran 8. Cepat ya? Iya, memang kadang hanya fi'il madi. Baru nanti kesimpulan fi'il madi, betul, kesimpulan fi'il madi. Karena nanti 10 antum mau belajar tentang fi'il mudhari. 9 lumayan banyak kaidah yang akan dibahas, insyaallah. Nah, apa saja kira-kira pelajaran 9? Dan lihat aja percakapannya paling banyak juga. Coba antum buka berapa halaman percakapan. Wah, seolah-olah apa sih? Ya seolah-olah sebelum masuk mudhari, nih ada pembahasan yang belum disampaikan sama penulis. Dijadikan dulu jadi satu di pelajaran 9. Makanya banyak banget kaidahnya ya. Ya. Nanti kita sebelum masuk mudhari ujian dulu 7, 8, 9. Mau? Nggak jadi, mau dilanjut sama mudhari enggak apa-apa sih, dikit aja. Berarti kalau mudhari ikut 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Enggak apa. Kan nggak jadi Ustaz, tambah lagi. 14-nya amar. Ya, satu lagi tuh 9-nya, 15-nya yaitu adalah fi'il nahi. Berarti madi, mudhari, amar, nahi. Ada 9 pelajaran. Ayo kita 3-3 aja dulu ya. 3-3 insyaallah. Nah, barakallahu fikum jami'an. Sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Insyaallah di pekan depan kita akan masuki pelajaran 9. Ada banyak faedah pelajaran 9 kita bahas. Apa sih kira-kira faedahnya? Kaidahnya apa saja? Insyaallah ya akan kita bahas sama-sama di pekan depan. Gitu lah. Belajar bersama Imam ya di kajian SS insyaallah. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan antum istiqomah semuanya ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ilmu kita menjadi ilmu bermanfaat dunia dan juga di akhirat. Ya ilmu yang menambah rasa takut kita pada Allah dan ilmu yang akan menjadikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa timamikum. Nakhtati bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.